Pada tanggal 15 Oktober nanti timnas Indonesia akan kembali melanjutkan misi mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunianya. Kali ini lawan yang akan dihadapi adalah Cina, lawan yang pastinya tidak bisa dianggap sebelah mata. Untuk saat ini skuad Garuda juga sudah tiba di Cina dan sebentar lagi Jay Izzes dan kawan-kawan bakal menjalani latihan perdana. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, tenang aja itu semua gak akan mengurangi tingkat kecantikan atau kegantengan kalian, dan yang pasti semuanya gratis kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan yang sekaligus sebagai bentuk adaptasi karena kabarnya cuaca di Cina lebih dingin dibandingkan saat di Bahrain. Tapi sebelum membahas persiapan timnas secara detail, tampaknya lebih menarik membahas tiket yang dijual oleh Cina, di mana mereka siap memberi kuota tiket kepada fans Indonesia yang hadir, dan untuk itu inilah cerita di balik penjualan tiket yang dilakukan oleh Cina untuk fans Indonesia. Ya, pertandingan antara Cina melawan Indonesia akhirnya sebentar lagi akan terlaksana sesuai strategi dari Cina. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Qingdao, stadion yang letaknya sangat jauh dari kota Beijing. Selain jauh, stadion tersebut juga dikenal memiliki suhu udara yang sangat dingin. Itu terjadi karena Qingdao adalah wilayah pegunungan. Suhu yang pastinya bakal menjadi ujian bagi skuad Garuda. Untungnya suhu tersebut tampaknya tidak akan menjadi masalah karena hampir sebagian besar skuad Garuda bermain di Eropa, sehingga mereka sudah terbiasa dengan suhu dingin. Tentu sebuah taktik yang keliru dari Cina. Selain memiliki suhu yang sangat dingin, Qingdao letaknya juga jauh, butuh penerbangan beberapa jam untuk sampai ke sana. Soal ini tampaknya juga menjadi strategi dari Cina agar para pemain Indonesia kelelahan, tapi lagi-lagi niat Cina tersebut gagal total. Karena setelah bermain melawan Bahrain, skuad Indonesia langsung terbang menuju Qingdao memakai pesawat charter. Dengan memakai pesawat itu, timnas Indonesia akan sampai lebih cepat. Bahkan mereka lebih cepat dibandingkan tuan rumah Cina yang harus melakukan transit terlebih dahulu ke Singapura setelah sebelumnya bermain melawan Australia. Indonesia menargetkan untuk menang. Kini Federasi Sepak Bola Cina kembali berulah, mereka memutuskan untuk menaikkan harga tiket saat melawan timnas Indonesia nanti. Kenaikan harga itu akan berlaku untuk semuanya termasuk fans Cina yang akan memberikan dukungan. Sebelumnya Cina menjual tiket seharga 180 yuan atau sekitar Rp390.000. Harga itu berlaku saat Cina bermain di babak kedua kualifikasi dunia melawan Palestina dan Myanmar. Tapi kini tiket tersebut akan naik menjadi 280 yuan atau sekitar Rp613.000, dan yang paling mahal menyentuh angka 1.380 yuan atau sekitar Rp3 juta. Cina dikritik media dan fansnya sendiri. Langkah dari Federasi Sepak Bola Cina tersebut akhirnya mendapatkan kritik dari fans dan media sendiri. Banyak fans China ragu apakah dengan membeli tiket mahal bisa membuat Cina meraih kemenangan atas Indonesia. Fans China semakin ragu karena saat ini timnya tengah mengalami performa yang sangat merosot, di mana dalam 3 pertandingan terakhir Cina selalu mengalami kekalahan, yakni saat melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Selain fans, langkah dari Federasi Sepak Bola Cina juga mendapatkan kritikan dari media mereka, yakni Zibo 8. Berdasarkan artikel yang diunggah media tersebut, tiket akan sulit terjual jika harganya mahal. Harga mahal bukanlah salah bagi Ultras Garuda. Kemarin, saat tiba di Cina, para pemain Indonesia mendapatkan sambutan dari WNI yang kebetulan berada di Cina. WNI itu kebanyakan adalah mahasiswa dan pekerja yang tinggal di negeri tirai bambu tersebut. Mereka diprediksi bakal datang memberikan dukungan langsung ke stadion. Soal harga tiket bukanlah masalah karena nilai itu masih terbilang sangat kecil bagi para Ultras Garuda. Perbandingannya begini, jika tiket konser seharga jutaan bisa dibeli, apalagi tiket sepak bola yang harganya masih di angka ratusan. Arab Saudi menaikkan harga tiket adalah hal sia-sia jika lawannya Indonesia. Sebelum melawan Cina, Indonesia sudah pernah bermain, yakni saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Saat melawan Arab, tiket yang dijual sangatlah murah, yakni cuma sekitar Rp42.000 sampai Rp62.000. Sementara saat melawan Bahrain tiketnya agak mahal, yakni berkisar Rp400.000 sampai Rp800.000. Tapi meski lebih mahal, nyatanya tiket tersebut tetap habis dan diborong oleh Ultras Garuda. Maka dari itu pihak Arab Saudi menilai jika apa yang dilakukan Cina sia-sia. Meski mereka menaikkan harga tiket, tetap saja tiket tersebut akan diborong oleh Ultras Garuda.
Jadi itulah pembahasan soal tiket jelang pertandingan antara Cina melawan Indonesia. Intinya, apa yang dilakukan oleh Cina kepada Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan gagal. Mulai dari rencana membuat pemain Indonesia kelelahan hingga membatasi fans Indonesia dengan menaikkan harga tiket, karena cara-cara seperti itu ternyata sangat mudah diatasi oleh para pemain dan fans Indonesia. Suhu yang pastinya bakal menjadi ujian bagi skuad Garuda. Untungnya suhu tersebut tampaknya tidak akan menjadi masalah karena hampir sebagian besar skuad Garuda bermain di Eropa. Sehingga mereka sudah terbiasa dengan suhu dingin. Tentu sebuah taktik yang keliru dari Cina. Selain memiliki suhu yang sangat dingin, Qingdao letaknya juga jauh. Butuh penerbangan beberapa jam untuk sampai ke sana. Soal ini tampaknya juga menjadi strategi dari Cina agar para pemain Indonesia kelelahan, tapi lagi-lagi niat Cina tersebut gagal total. Karena setelah bermain melawan Bahrain, skuad Indonesia langsung terbang menuju Qingdao memakai pesawat charter. Dengan memakai pesawat itu, timnas Indonesia akan sampai lebih cepat. Bahkan mereka lebih cepat dibandingkan tuan rumah Cina yang harus melakukan transit terlebih dahulu ke Singapura setelah sebelumnya bermain melawan Australia. Indonesia menargetkan untuk menang. Kini Federasi Sepak Bola Cina kembali berulah. Mereka memutuskan untuk menaikkan harga tiket saat melawan timnas Indonesia nanti. Kenaikan harga itu akan berlaku untuk semuanya termasuk fans Cina yang akan memberikan dukungan. Sebelumnya Cina menjual tiket seharga 180 yuan atau sekitar Rp390.000. Harga itu berlaku saat Cina bermain di babak kedua kualifikasi dunia melawan Palestina dan Myanmar. Tapi kini tiket tersebut akan naik menjadi 280 yuan atau sekitar Rp613.000 dan yang paling mahal menyentuh angka 1.380 yuan atau sekitar Rp3 juta. Di mana dalam 3 pertandingan terakhir Cina selalu mengalami kekalahan, yakni saat melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Selain fans, langkah dari Federasi Sepak Bola Cina juga mendapatkan kritikan dari media mereka yakni Zibo 8. Berdasarkan artikel yang diunggah media tersebut, tiket akan sulit terjual jika harganya mahal. Harga mahal bukanlah salah bagi Ultras Garuda. Kemarin saat tiba di Cina, para pemain Indonesia mendapatkan sambutan dari WNI yang kebetulan berada di Cina. WNI itu kebanyakan adalah mahasiswa dan pekerja yang tinggal di negeri tirai bambu tersebut. Mereka diprediksi bakal datang memberikan dukungan langsung ke stadion. Soal harga tiket bukanlah masalah karena nilai itu masih terbilang sangat kecil bagi para Ultras Garuda. Perbandingannya begini, jika tiket konser seharga jutaan bisa dibeli, apalagi tiket sepak bola yang harganya masih di angka ratusan. Arab Saudi menaikkan harga tiket adalah hal sia-sia jika lawannya Indonesia. Sebelum melawan Cina, Indonesia sudah pernah bermain yakni saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Saat melawan Arab, tiket yang dijual sangatlah murah yakni cuma sekitar Rp42.000 sampai Rp62.000. Sementara saat melawan Bahrain tiketnya agak mahal yakni berkisar Rp400.000 sampai Rp800.000. Tapi meski lebih mahal, nyatanya tiket tersebut tetap habis dan diborong oleh Ultras Garuda. Maka dari itu pihak Arab Saudi menilai jika apa yang dilakukan Cina sia-sia. Meski mereka menaikkan harga tiket, tetap saja tiket tersebut akan diborong oleh Ultras Garuda. Jadi itulah pembahasan soal tiket jelang pertandingan antara Cina melawan Indonesia. Intinya apa yang dilakukan oleh Cina kepada Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan gagal. Mulai dari rencana membuat pemain Indonesia kelelahan hingga membatasi fans Indonesia dengan menaikkan harga tiket, karena cara-cara seperti itu ternyata sangat mudah diatasi oleh para pemain dan fans Indonesia. Suhu yang pastinya bakal menjadi ujian bagi skuad Garuda. Untungnya suhu tersebut tampaknya tidak akan menjadi masalah karena hampir sebagian besar skuad Garuda bermain di Eropa. Jangan lupa untuk like video ini, jangan ketinggalan update menarik dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi biar kamu jadi yang pertama tahu saat video baru tayang. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat.